What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperkenalkan dengan Diana, seorang wanita cantik dan menawan yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah perguruan tinggi. Namun meski begitu, sebenarnya Doi salah jurusan cuy, karena minatnya lebih mengarah ke pelajaran biologi. Lantas pagi itu Diana pun berangkat ke kampus untuk memberikan pelajaran bagi para mahasiswa. Anehnya selama di kelas, mata Diana tertuju pada Jay, seorang mahasiswa tampan yang duduk mengamati dengan serius pelajaran yang diberikan Diana. Bagi Diana ada sesuatu tentang Jay yang menarik perhatiannya. Akhirnya setelah kelas berakhir, dia pun memanggilnya dan bertanya, "Maukah kamu melakukan sesuatu untukku?" Tanpa banyak tanya dan tanpa mengetahui apapun, Jay pun langsung setuju dan menjawabnya dengan sangat bersemangat. Akhirnya setelah memberitahukan alamatnya, Jay pun berjanji akan datang tepat waktu. Lantas pada keesokan harinya, Jay terlihat sudah berada di kapal Diana. Ternyata maksud perkataannya kemarin adalah Jay disuruh buat ngecat railing kapalnya cuy. Namun ketika itu Jay terlihat happy-happy aja karena Doi pun diam-diam naksir dengan dosennya itu. Lantas sesaat kemudian si Jay disuruh masuk dan tiba-tiba Diana bertanya apakah Jay menyukainya. Jay tentunya malu untuk menjawab. Namun tanpa basa-basi Diana langsung mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Jay yang gak mampu menahan serangan fajar ini pun auto nurut dan perpusrengan duniawi tak bisa terhindarkan. Singkat cerita setelah selesai Diana mengantarkan Jay ke pom bensin tempat ia bekerja paruh waktu. Dalam perjalanan itu Diana pun kembali meminta bantuan lain. Karena habis dikasih donat nih, Jay pun auto nurut lagi dan bersedia melakukan apapun yang dimintanya. Lantas malam harinya kita pun diperkenalkan dengan Michael alias suami Diana. Pria itu juga merupakan seorang dosen di perguruan tinggi yang sama. Namun Michael bukan hanya seorang dosen. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Ibunya dan neneknya memiliki kerajaan bisnis real estate bernilai jutaan dolar. Akan tetapi keluarganya enggan memberikan jabatan apapun pada Michael, entah karena alasan apa. Dan inilah yang membuat Michael serta Diana harus memutar otak agar bisa kecipratan rezeki nomplok tersebut. Untuk itu keduanya pun memutuskan untuk melibatkan Jay dalam rencana mereka. Keesokan harinya mereka pun bertemu dengan Jay dan menjelaskan rencana mereka. Tugas Jay ternyata hanya membuat gangguan kepada ibunya Michael dan juga neneknya. Dan itu dilakukan agar mereka mau masuk ke panti jompo. Karena dengan mereka yang sudah tak berada lagi di rumah, maka Michael lah yang akan mewarisi segalanya. Lantas sore harinya kita pun diperlihatkan dengan Liliana alias ibunya Michael dan juga neneknya. Pada saat yang sama, Jay menyelinap masuk ke perkebunan keluarga dan langsung menuju ke ruang bawah tanah. Namun rencananya menemui hambatan ketika seekor anjing melihatnya dan mulai menggonggong dengan keras. Liliana mendengar suara itu dan tanpa basa-basi langsung meraih senapannya. Jay pun panik dan auto kabur. Sementara Liliana yang sudah bersiap langsung membidiknya. Beruntung Jay masih lolos dan selamat dari kejadian itu. Tak berapa lama kemudian muncul pria bertopeng memasuki rumah dan tanpa peringatan pria itu langsung memulangkan Liliana serta si nenek ke dunia anime. Sementara di sisi lain Jay kembali bertemu dengan Diana dan Michael. Ia menceritakan bagaimana Liliana mengejarnya seperti seorang tentara sungguhan. Michael pun terdiam seakan tak mempercayai perkataan Jay. Lalu setelah itu ia langsung menghubungi rumah ibunya sembari berkata ingin memintanya untuk masuk panti jompo aja karena rumah mereka kini sudah tak aman lagi. Sialnya setelah dihubungi berkali-kali tak ada seorang pun yang mengangkat teleponnya. Dan mereka bertiga
bertiga pun akhirnya pergi ke rumah Liliana. Setibanya di sana mereka justru dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan. Tentu saja kecurigaan Michael langsung tertuju kepada Jay. Rencana mereka hanya memasukkan ibu dan neneknya ke panti jompo, bukan memulangkannya ke dunia anime. Jay yang panik saat itu ingin langsung menghubungi polisi untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Namun Michael dengan cepat menyela dan mengatakan kalau mereka tak perlu melibatkan polisi karena jika ada campur tangan polisi, bisa saja mereka bertiga yang dijadikan tersangka. Keesokan harinya Michael pun terlihat sudah kembali mengajar. Namun pikiran Jay masih stres dengan kejadian kemarin. Jay akhirnya keluar di tengah-tengah kuliah dan langsung menemui Diana. Jay pun mulai menyalahkan Diana serta Michael dan mengira kalau dirinya sudah dijadikan kambing hitam atas kejadian kemarin. Diana pun mencoba meyakinkannya dan bilang kalau ini bukanlah rencana mereka. Diana pun mencoba mengalihkan perhatian Jay dengan kecantikannya. Namun untuk kali ini Jay tak terpengaruh oleh rayuan dosennya itu. Sementara di luar ruangan Michael ternyata mendengar semua percakapan mereka. Dan ekspresinya seketika berubah ketika melihat Diana mencoba merayu Jay. Namun ia tak mau ambil pusing dan segera bergegas pergi. Setelah Michael pergi, Cynthia mantannya Jay muncul dan mendengar suara Jay di dalam ruangan. Sesaat kemudian Jay keluar dan saat itulah tiba-tiba Cynthia mengungkapkan kalau dia punya foto Diana dan Jay di atas kapal. Cynthia pun mencoba memanfaatkannya agar bisa balikan dan juga minta sebagian uangnya. Namun Jay yang saat itu sedang dalam masalah besar mengatakan kalau ia tak peduli dan mempersilahkan Cynthia menyebarkan foto tersebut. Cynthia yang kesal akhirnya langsung bertekad menemui Pak Michael. Setibanya di sana, gadis itu pun bertemu dengan George si tukang kebun. Namun bukannya membantu, George malah membuatnya merasa takut. Dan akhirnya tanpa berkata apapun, ia pun memutuskan untuk pergi. Lantas sesaat kemudian Michael pulang. George yang penasaran bertanya pada Michael tentang Diana dan si nenek yang tumben gak kelihatan wujudnya. Michael berbohong dengan mengatakan kalau mereka sedang dalam perjalanan bisnis. Sementara itu Jay terlihat kembali ke kapal Diana yang saat itu sedang tak ada siapapun. Ketika itu ia pun menggeledah semua laci yang ada dan menemukan sepatu, beceng serta bukti lain yang melibatkan dirinya. Sayangnya sebelum Jay beres, Diana muncul dan langsung menghampirinya. Diana pun mengatakan kalau ia akan mengungkapkan semuanya nanti. Ia berjanji tak akan mencelakai Jay. Namun ia mengingatkan untuk saat ini Jay jangan terlalu berisik jika mau dirinya aman sentosa. Lantas setelah berhasil membuat Jay tenang, Diana pun kembali mancing-mancing untuk dipusreng. Dan pertemuan itu pun ditutup dengan mereka yang kembali ngadu mekanik. Singkatnya ketika di rumah, ketegangan antara Michael dan Diana meningkat. Michael menuduh Diana telah berkhianat. Michael melihat Diana main serong di belakangnya. Bahkan Michael ternyata juga mengetahui kalau mereka sering berpusreng di atas kapal. Diana membela diri dan berkata kalau ia terpaksa melakukan itu karena Jay menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan dirinya. Jika Diana tak menuruti kemauannya, maka Jay bisa saja melaporkan mereka berdua. Akhirnya karena merasa frustasi, Michael memutuskan untuk menemui Jay. Ia pun langsung bertanya bagaimana Jay membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Belum sempat Jay menjawab, Michael memotong sembari berkata kalau Jay lah yang pergi ke rumah ibunya hari itu. Semuanya lengkap, bahkan sidik jarinya mungkin masih ada di sana. Perkataan Michael pun membuat Jay auto takut. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke sana untuk menghapus bukti apapun yang dapat menghubungkannya dengan kejadian tersebut. Namun ketika ia akan keluar, keadaan berubah. Secara mengejutkan seorang pria bertopeng datang dan menyerangnya. Beruntung Jay masih bisa melarikan diri dari rumah ibunya Michael. Lantas pada keesokan harinya ia pun akhirnya menemui Diana untuk menceritakan kejadian semalam. Diana memperingatkannya dengan keras untuk menjauh dari rumah itu. Diana hanya ingin menyelamatkan Jay dan memintanya menuruti semua perkataannya. Sementara itu sepulang sekolah, Cynthia memutuskan kembali ke rumah Michael untuk menceritakan perserongan Jay dan Diana.
Karena rumahnya sangat sepi dan pintu tak dikunci, Cynthia pun main nyelonong aja. Ia pun memasuki semua kamar di rumah itu. Sampai secara tiba-tiba di sebuah kamar, ia malah dihentem oleh pria berpakaian Santa sampai mokat cuy. Malamnya Michael dan Diana kembali bertemu. Mereka pun bertengkar hebat setelah Michael menuduh Diana adalah dalang di balik semua ini. Merasa sakit hati dituduh seperti itu, Diana pun menangis dan kemudian menemui Jay di apartemennya. Dia memberitahu Jay bahwa dia berencana untuk pisah dengan Michael. Diana bahkan mengatakan kalau mereka bisa bersama dan memulai hidup baru dengan uang yang akan ia dapatkan dari harta gono gini. Lantas tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata Michael mengikuti mereka dan berniat menjemput Diana. Namun karena benar-benar tak ingin lagi melihat Michael, mereka pun memutuskan untuk pindah ke kapal milik Diana. Setibanya di sana mereka pun berniat untuk menggelar pusreng akbar. Namun sesaat kemudian Michael datang dan Michael melihat Diana yang sedang bercumbu. Perasaan Michael seketika hancur. Namun secara membagongkan muncul pria bertopeng yang tiba-tiba langsung memulangkan si Michael. Menyadari hal itu, Jay dan Diana langsung mengejar pria bertopeng itu. Anehnya pria itu menuju ke rumah ibunya Michael. Sementara itu Jay dan Diana pun kehilangan jejak dan memeriksa keadaan di luar rumah ibunya Michael. Lantas pria bertopeng itu akhirnya bertemu dengan George di dalam rumah. George pun bertanya siapa dirinya. Ternyata ia adalah Martin alias putranya Liliana yang dihasilkan dari hubungan gelapnya dengan pria lain 20 tahun yang lalu. Dan kini ia ingin menguasai harta ibunya. Namun ternyata George ini bukan hanya seorang tukang kebun. Dia adalah kakaknya Liliana. Mendengar hal itu Martin pun tak segan untuk memulangkan George ke dunia anime karena ternyata masih ada penghalang. Sesaat kemudian Jay dan Diana masuk ke dalam rumah. Jay pun mengambil beceng untuk berjaga-jaga. Mereka kemudian naik ke atas loteng dan menemukan George serta beberapa ART yang sudah berpulang. Lantas tiba-tiba Martin menutup pintu loteng dan mulai mengatakan kalau ia adalah pewaris tunggal dari Liliana. Diana yang tak terima langsung memerintahkan Jay untuk menjedarnya. Dan si Martin ini pun auto berpulang ke dunia anime. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu, Diana terlihat menghampiri Jay yang sedang bekerja dengan mobil mewah barunya. Diana lalu menjelaskan bahwa mereka terbebas dari segala masalah hukum. Polisi menilai kalau mereka memulangkan Martin karena melakukan bela diri. Dan kini semua warisan keluarga Michael sepenuhnya jadi milik Diana. Ia pun memuji loyalitas dan kesetiaan Jay padanya. Dan Diana berniat mengajaknya untuk berangkat ke Hawaii membangun rumah tangga di sana dengan warisan dari ibunya Michael yang bernilai jutaan dolar. Jay pun auto setuju dan mereka pun langsung tancap gas.